Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wa istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' maradatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masuk di dalam pembahasan zakatul fitr atau zakat fitri, yang mana zakat fitri ini ada syaratnya kapan seseorang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri, atau juga bisa disebut dengan zakat badan ya, atau zakatul abdan, juga bisa dikatakan zakatus som ya, karena syaratnya itu juga berkaitan tentang Ramadan, juga berkaitan tentang Syawal, sehingga kadang dinamakan juga dengan zakat som, zakat puasa atau zakat fitri ya, yang mana Nabi Muhammad SAW nanti mengatakan bahwasanya pahala puasa itu tidak akan sempurna kecuali setelah seseorang itu melaksanakan daripada zakat fitri ya. Jadi pahalanya itu tidak sempurna atau tergantung ya, kecuali setelah seseorang itu mengerjakan daripada zakat fitri. Faslun wa tajibu zakatul fitri bisyurut, dan wajib seseorang itu mengeluarkan zakat fitri dengan apa? Dengan beberapa syarat. Ya, salah satunya idraku ghurubi syamsi lailatal id. Ya, yang syaratnya adalah dia mendapati ketika terbenam matahari di malam Id. Jadi mendapati 1 Syawal. Dan 1 Syawal itu mulainya kapan? Setelah terbenam matahari. Ketika terbenam matahari dan itu masuk 1 Syawal, maka seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Sehingga syaratnya gampangnya yaitu orang yang mendapati sebagian Ramadan dan juga sebagian Syawal. Ya, sehingga ini nanti tinggal dilihat. Kalau bayi yang lahir sebelum terbenam matahari, jam 5 bayi lahir. Ya, jam 5 bayi lahir di bulan Ramadan. Habis itu maghrib masuk 1 Syawal, maka bayi ini sudah termasuk yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan? Ayahnya. Ayahnya yang mengeluarkan. Tapi kalau seandainya lahirnya setelah maghrib, ya, setelah maghrib baru bayi lahir. Bayi ini dia tidak mendapatkan bulan Ramadan. Dia hanya dapat Syawal. Sehingga dia termasuk yang tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi syaratnya dia mendapati sebagian daripada bulan Ramadan dan juga mendapatkan sebagian daripada bulan Syawal. Sehingga orang yang meninggal sebelum apa? Sebelum Syawal, dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau misalkan ya sebelum Syawal ya, bulan Ramadan ya, belum masuk 1 Syawal ya, meninggal bulan Ramadan ya, termasuk yang beruntung itu orang yang meninggal di bulan Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sampai di bulan Ramadan demi Ramadan berikutnya, ma'asih wal afiyah tulul umur insyaallah, amin Allahumma amin. Ketika orang meninggal di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau setelahnya ya, malam Id dia meninggal dunia, maka dia termasuk yang wajib untuk
dizakati. Jadi tinggal dilihat apa setelah terbenam matahari, apakah dia termasuk yang mendapatkan bulan Ramadan dan Syawal atau tidak. Kalau seandainya dia termasuk yang mendapatkan, maka dia termasuk yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Ya, bi an yudrika hayatan bi an yudrika hayatan mustaghirah lidzalik. Artinya dia itu saat ketika 1 Syawal dia masih hidup dengan hidup yang normal. Jadi masih bernafas. Ya, jadi kalau misalkan sudah maghrib ya, masih nafas, masih bisa ngomong, habis itu meninggal, nah ini berarti apa? Wajib zakat. Tapi kalau sudah dalam keadaan hayah madbuhah, dalam keadaan kehidupan hidup tapi seperti hidup yang lagi sedang disembelih itu. Sakaratul maut lah istilahnya. Nah, ini berarti apa? Tidak termasuk ya. Artinya dia mendapati terbenam matahari dalam keadaan normal lah gampangnya ya. Dalam keadaan normal, hidup yang normal. Sehingga dia mendapatkan sebagian daripada Ramadan, juga mendapatkan sebagian daripada Idul Fitri. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an minat tamri au sa'an minasyair ala kulli hur au abdi dzakarin au unza minal muslimin. Ya. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitri min Ramadan. Ya, disebutkan zakat fitri daripada bulan Ramadan. Artinya siapapun yang mendapatkan bulan Ramadan dan Idul Fitri, sa'an minat tamr, ya, 1 sok daripada kurma atau 1 sok daripada gandum. Nanti masuk ke pembahasan tentang makanan pokok. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu dari mana? Dari makanan pokok yang di satu negara yang kita mau keluarkan zakat itu. So' minat tamri, 1 sok daripada kurma atau 1 sok daripada gandum, ala kulli hur, bagi setiap seorang yang merdeka, au abdin, atau budak, baik budaknya itu laki-laki atau budak perempuan. Nanti yang budak itu yang mengeluarkan adalah tuannya yang mengeluarkan. Kalau budak itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki harta sama sekali. Ya, dia kerja, uangnya itu milik sayyidnya atau tuannya. Sehingga yang wajib mengeluarkan itu adalah tuannya. Jadi muslim bagi seorang yang merdeka, budak itu wajib dikeluarkan minal muslimin, daripada seorang yang muslim. Jadi kalau seandainya orang kafir ya dia tidak wajib zakat ya. Tapi nanti termasuk yang kena apa? Yang kena azab gara-gara tidak zakat. Ya, jadi jangan salah paham ya. Ya, bukan berarti orang kafir itu enak. Wah, orang kafir enak ya Ustaz ya. Tidak sholat, tidak puasa. Ya. Maka kita katakan bahwasanya nanti mereka itu ketika tidak puasa, tidak sholat, itu mereka juga akan diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara mereka tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak puasa. Ya, rekosonya lebih parah lagi. Nah, cuma kadang orang mikir gitu, kok enak ya? Ya, kok kita orang sampai mereka kok santai-santai gitu. Padahal ya bakal diadab setiap daripada jenisnya. Ya, kalau Muslim dia tidak sah mengeluarkan daripada zakat. Kalau seandainya dia sholatnya tidak sah, karena mereka wajib pertama kali mengucapkan daripada syahadat terlebih dahulu. Ya. Tapi terkadang mereka itu bisa mengeluarkan zakat untuk apa? Untuk budaknya. Misalkan orang kafir punya budak muslim. Nah, muslim ini kan tidak punya, kalau budak kan tidak punya harta, maka orang kafir itu boleh apa? Boleh untuk mengeluarkan zakatnya bagi apa? Bagi budaknya yang muslim. Makanya Nabi Muhammad SAW itu nyebut budak ya, budaknya muslim, tapi muslim. Ya, tadi terkadang zakat fitrah itu dikeluarkan apa? Orang kafir, tapi dalam gambaran seperti itu ya, orang kafir punya budak, dia mengeluarkan untuk budaknya dengan izinnya si budak ya, atau budak itu meminta untuk dikeluarkan daripada zakatnya. Kemudian
Kalau seandainya apapun yang terjadi setelah maghrib, dia tidak wajib untuk dikeluarkan daripada zakatnya. Contohnya nikah di bulan Ramadan. Masya Allah, berani ya. Orang kok setengah bulan Sya'ban nikah itu Ramadan suami istri jauhan. Ini gambarannya misalnya orang nikah Ramadan dia nikah. Ya. Suami itu wajib mengeluarkan apa? Zakatnya siapa? Istri. Nah, ketika dia itu nikahnya sebelum Id Ramadan sudah jadi istri sahnya, kemudian sampai Idul Fitri, maka seorang suami wajib mengeluarkan zakat si istri. Tapi sebaliknya ini, kalau nikahnya terjadi Syawal, ya, belum apa? Belum jadi suami istri, artinya belum ada di tanggungan si suami, maka suami tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya istri karena belum jadi istri. Au Islam, atau orang mau masuk Islam, ya. Ramadan dia masih dalam keadaan kufur, ya. Setelah Syawal dapat hidayah, takbiran misalkan, dengar takbiran di mana-mana kok hatinya tenang, akhirnya pengen masuk Islam. Wajib mengeluarkan zakat dia? Tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena ketika dia bulan Ramadan masih dalam keadaan kufur dan terjadi masuk Islamnya itu apa? Setelah maghrib, setelah Id, maka tidak wajib mengeluarkan daripada zakat. Tapi kalau seandainya masuk Islamnya Ramadan, ya sehari, misalkan besok Id, tadi sore dia masuk Islam, ya, kemudian dia masuk maghrib dapati Idul Fitri, maka dia termasuk yang wajib mengeluarkan daripada zakat, ya. Artinya wajib dizakati, meskipun juga nanti dia mu'alaf, ya, yang juga dapat daripada zakat. Au walad, atau orang yang baru melahirkan tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau misalkan melahirkannya setelah maghrib, maka tidak diwajibkan, ya. Atau orang yang habis maghrib tiba-tiba kaya. Nah, tadinya sebelum maghrib tidak wajib, ya. Tadinya sebelum maghrib dia termasuk orang yang miskin, tidak wajib mengeluarkan zakat, ya. Tiba-tiba setelah maghrib sugih misalkan. Nah, ini tetap tidak wajib, meskipun dia apa? Termasuk sunnah untuk apa? Mengeluarkan, karena ada yang mewajibkan. Nanti ada khilaf itu. Kalau seandainya sudah mampu, maka wajib untuk sebagian mengatakan wajib untuk mengeluarkan, sebagian lagi sunnah, ya. Sehingga tinggal kita ngelihat tolak ukurnya apa? Setelah maghrib, ya. Jadi kalau misalkan sebelum maghrib dia meninggal, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tapi setelah maghrib maka dia wajib dikeluarkan daripada zakatnya. Maghrib apa? Malam Id, ya. Wa an yakuna musliman, dan syarat berikutnya yang dikeluarkan adalah seorang muslim, ya. Pokoknya dia itu muslim, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya meskipun dia seorang budak. Meskipun dia seorang budak, maka wajib untuk dikeluarkan daripada zakatnya. Fala tajibu ala kafir, ya, maka orang kafir itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya, tapi dia boleh untuk mengeluarkan zakatnya apa? Orang muslim, misalkan budaknya muslim, maka dia bisa untuk mengeluarkan daripada zakatnya. Fala a'sara zaujul hurrah al-musirah lam yalzamuha al-ikhraj, wa inna ma jaza ikhrajul mutahammil anhu bighairi idznil mutahammil nadhran likauniha tuhratan lahu. Fala ta'ida fi lil qalbi annahu tahammal dhaman, ya. Kalau seandainya suami itu tidak mampu, ya, misalkan suaminya itu fakir, si istri kaya, ya, yang wajib mengeluarkan itu apa? Si suami, ya, maka istri itu tidak wajib apa? Tidak wajib mengeluarkan zakat karena tanggungannya si suami. Lah suaminya miskin, suaminya tidak wajib zakat, maka istrinya pun tidak wajib mengeluarkan zakat. Akan tapi kalau seandainya dia mengeluarkan, maka itu lebih afdal, ya, jadi dikeluarkan.
Tapi aslinya itu tanggungannya siapa? Tanggungannya suaminya. Jadi suami yang mengeluarkan daripada zakat. Wala fitrata ala sigharil ariqa illa in alima Islam sabihim. Ya. Tapi kalau seandainya tidak wajib zakat fitrah bagi anak-anak kecil ya, yang itu daripada budak ya, daripada budak kafir ya. Kalau seandainya kecuali ketika dia itu diambil dan yang ngambilnya itu dia termasuk muslim, maka wajib ya. Nanti masuk siapa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, siapapun yang berada di tanggungan kita atau siapapun yang wajib kita untuk nafkahi, maka kita wajib untuk mengeluarkan daripada zakatnya. Ya, siapapun yang di tanggungan kita, anak kita, orang tua kita, meskipun ke atas, kakek, nenek, terus ke atas, misalkan masih hidup, yang itu ada di nafkahnya ada pada kita, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Atau anak, ya, anak yang masih ada di tanggungan kita, ya, yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau seandainya anaknya itu sudah kerja, sudah balik, sudah kerja, maka seorang ayah itu tidak boleh mengeluarkan zakatnya tanpa izin. Ya, wis sudah tak keluar kena. Nah, tidak boleh. Harus izin terlebih dahulu. Kalau izin terlebih dahulu baru orang tuanya boleh. Karena yang wajib itu si anak. Anak wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Jadi, kalau ayahnya mengeluarkan maka harus harus dengan izin. Begitu juga ayahnya misalkan juga termasuk yang tidak dinafkahi, dia termasuk yang mampu untuk menafkahi dirinya, maka seorang anak tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah ayahnya kecuali dengan izinnya, An yakuna muslim ya. Ini kalau budak sudah tidak ada ya. Jadi kalau seandainya kita membahas hukum budak itu, kita membahasnya itu li ajlil ibadah. Sebagai bentuk ibadah kita ngaji kitab, bukan kadang kan di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan ya. Tapi kalau seandainya terjadi perang, itu hukum budak berlaku lagi ya, berlanjut lagi kalau seandainya ada yang ditawan ya. Wa an yakuna ma yukhriju fadilan an ma'unati wa ma'unati man alaihi ma'unatu lailatul id wa yaumah. Ya. Kemudian syarat berikutnya, dia kapan diwajibkan seorang itu mengeluarkan zakat? Ketika dia itu memiliki harta lebih untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di tanggungannya. Ya, jadi bukan untuk ada nisabnya, enggak. Pokoknya orang ini dia mampu untuk memiliki daripada harta lebih di hari Id. Nah, di hari Id. Jadi hari Id sama malamnya. Ya, jadi satu hari Syawal itu penuh. Hari Id ya, sampai malamnya. Ketika dia itu memiliki harta yang lebih ya, untuk dirinya dan juga orang-orang yang berada di tanggungannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, lebih itu bagaimana? Pakaian. Ya, misalkan ya, dia memiliki pakaian yang yang pantas untuk dirinya sesuai dengan kedudukannya. Jadi kalau seandainya enggak, ini saya ada uang tapi enggak cukup, ini harus beli baju ya, maka dia enggak termasuk wajib zakat ya. Atau dia wajib untuk menafkahi istri dan anaknya, enggak ada makanan ini. Kalau misalkan kita mengeluarkan zakat, ini enggak ada makanan, ini hari Id, enggak ada biskuit, enggak ada lontong, enggak ada apa. Nah, ini termasuk apa? Ini termasuk nafkah. Sehingga zakat fitrah itu harus lebih daripada itu semuanya. Dari pakaian yang pantas untuk dirinya, daripada makan yang pantas, yang sewajarnya untuk yang setara dengan dirinya. Ya, derajatnya orang-orang itu kan beda-beda. Ya, di dalam ekonomi itu kan ada yang miskin, ada yang agak mendingan, ada yang menengah ke atas.
ada yang levelnya Masya Allah tinggi dan lain sebagainya, dan itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan kebiasaannya sehari-hari, dan itu berbeda-beda. Nah, ketika dia itu ada lebih, ada harta lebih, maka dia wajib untuk mengeluarkan daripada zakatnya. Bahkan daripada khadim, daripada pembantu. Wah, saya perlu pembantu ini. Kalau seandainya saya mengeluarkan zakat, saya tidak bisa menggaji pembantu misalkan. Nah, ini termasuk daripada hajatnya. Wa an dasti thawbi yaliku bihi wa maskan. Begitu juga tempat tinggal. Ya, harus ada tempat tinggal yang layak untuk dirinya. Wa khadimin yahtaju ilaihi, dan pembantu atau pelayan yang dia itu apa? Yang dia perlukan. Jadi pokoknya setiap yang dia perlukan di hari itu maka harus sudah terpenuhi semua, dan itu ada lebih daripada harta, maka itu yang wajib untuk dikeluarkan. Ya, jadi kalau misalkan tentara kan dia perlu senjata, ya senjatanya tidak harus dijual. Wah, ini harus jual, baru zakat fitrah tidak harus. Ahli fikih misalkan dia tidak harus sampai menjual bukunya, kitabnya, tidak, karena itu apa? Itu hajatnya. Sehingga zakat fitrah yang lebih daripada hajatnya, semuanya itu lebih daripadanya baru dikeluarkan daripada zakatnya. Wa tajibu amman fi nafaqati minal muslimin. Ya, begitu juga dia wajib untuk mengeluarkan yang ada di dalam tanggungannya di bab nafkah. Seperti apa? Seperti istri. Istri wajib untuk dinafkahi sama seorang suami, dan wajib nafkahnya istri itu kapan? Setiap terbit matahari. Ya, baru wajib dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian yang apa? Yang cukup untuk menghangatkan ketika dingin dan mendinginkan ketika musim panas. Itu wajibnya. Jadi kalau seandainya hubungan rumah tangga itu dijalani dengan hukum, itu tidak bakal berjalan rumah tangga. Ya kan? Wah, Mas, saya tidak wajib masak, Mas. Jenengan itu wajib ngasih saya makan. Makan nasi sudah rapi. Ya. Wah, kalau kayak gitu lah repot kan. Oh ya sudah, kamu tak kasih makan. Ya. Yang penting nasi loh. Tak kasih nasi, lauknya seadanya. Ya. AC, tidak wajib AC. Terus kamu kipas anginan aja, tidak dikasih fasilitas. Nah, kalau seandainya yang wajib-wajibnya tok, ya, suami istri itu berjalan atas dasar kewajibannya tok, itu tidak berjalan. Rumah tangga itu berjalan kapan? Ketika suami istri itu saling memaklumi, saling menggugurkan daripada haknya, menjalankan daripada haknya. Tapi kalau seandainya pasangannya itu tidak menunaikan haknya, apa? Kurang lebih ini yang berjalan. Ya, makanya kadang lucu itu ada orang-orang yang baru belajar fikih. Wah, kamu itu tidak wajib. Ya, saya itu tidak wajib untuk ngapa-ngapain, ya, kata istri. Saya cuma kewajiban saya cuma diranjang aja. Sisanya kamu yang ngerjakan semuanya. Ya tidak jalan seperti itu. Ya, suami harus kerja. Ya, ketika dia pulang, ya perlu ada yang nyiapkan, perlu ada yang ini termasuk apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, nanti ketika suaminya itu datang sudah makanannya sudah siap, itu muncul yang namanya apa? Rasa cinta, sehingga semakin perhatian sama istri, semakin perhatian sama anak. Sehingga kalau seandainya rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan hak hukumnya, itu yang ada ribut. Ya, yang ada apa? Ribut. Ya. Sehingga di sini kita ngasih tahu tentang hukum fikihnya, bahwasanya seorang suami dia wajib untuk mengeluarkan apa? Nafkah kepada istrinya. Tapi perjalanan rumah tangga itu tidak bisa dengan ahkam, tapi dengan apa? Dengan apa? Dengan muamalah, dengan sikap yang baik, dengan akhlak, dengan saling memaafkan dan lain sebagainya, baru rumah tangga itu bisa apa? Bisa berjalan. Ya, makanya kalau pas rumah tangga jangan pakai hukum.
repot nanti debat laki sama perempuan. Nanti istri ketika ada ustadz ceramai tentang hak istri kirim ke suami. Suami ketika dengar wah ini haknya suami harus begini, istri harus begini, dikirim ke istri. Ya, padahal untuk saling memaafkan satu sama yang lain baru berjalan yang namanya rumah tangga. Minal muslimin min zaujah. Ketika istri maka dia wajib untuk dia apa? Dikeluarkan daripada zakatnya. Jadi suaminya yang wajib ya. Ya. Wala fitrata alaihi li zaujati abihi wa in lazima nafaqatuha. Tapi kalau seandainya istri ayahnya itu tidak termasuk yang wajib untuk dikeluarkan ya. Ya, meskipun nafkahnya itu kadang harus dikasih nafkah, tapi ya, yang wajib dikeluarkan adalah ayahnya. Istri ayahnya itu beda lagi ya. Karena kalau nafkah ya, yang namanya istri kan harus ditanggung sama suami. Nah, suaminya itu tidak mampu, ditanggung sama anaknya, sehingga si anak itu harus menafkahi ayahnya dan juga menafkahi daripada istri ayahnya, karena iffahnya ayah itu berada ketika dia itu bisa untuk ngopeni daripada istrinya, sehingga terkadang itu jatuhnya wajib untuk diberikan oleh si anak ya. Walau a'sara zawju bi an la yamliku syai'an aw kana kinnan lam yalzamu zawjatu al-hurrah fitrataha wa in kanat ghaniyah. Ya, kalau seandainya seorang suami miskin ya atau seorang suami itu dia budak ya, maka si istri tidak wajib untuk mengeluarkan daripada zakat meskipun si istri itu termasuk yang mampu atau termasuk orang kaya. Lakin yusannu laha ikhrajuha, akan tapi dia disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Khurujan minal khilaf, karena ada khilaf yang mewajibkannya. Jadi kalau zakat ini ya harus ditanggung sama suami, aslinya dia itu ditanggung sama suami. Min zaujatin wa waladin, begitu juga anak ya, anak yang apa? Yang yang belum baligh ya. Anak laki-laki belum baligh itu masih berada di tanggungan si bapak. Kalau sudah baligh itu semestinya sudah disuruh kerja. Nah ini lagi kalau seandainya pakai hukum ya, anak sudah baligh kira-kira umur 15 harus kerja dewe, cari makan dewe. Ya, padahal ya enggak ya. Terlebih lagi kalau seandainya dia masih sekolah ya, maka orang tua itu masih menafkahi. Terlebih lagi kalau yang ada kemungkinan dia itu termasuk santri yang cerdas, nah itu tetap si ayah wajib untuk menafkahi. Tapi kalau seandainya sudah cukup umur, sudah bekerja, sudah menikah, maka itu nafkah sudah bukan berada di tanggungan si bapak, kecuali si anaknya ini nanti tidak mampu ya. Anak ini nanti tidak mampu. Kalau para salafun saleh daripada para ulama terdahulu, mereka itu tidak meninggalkan anak-anak mereka. Mereka itu selalu memikirkan bagaimana caranya itu memperhatikan anak-anaknya setelah mereka itu menikah. Jadi di antara mereka ada yang menyiapkan pekerjaan untuk anak-anaknya ya. Jadi ndak wis istilahnya wis kamu sudah nikah, wis kamu hidup dewi lah istilahnya. Ndak, mereka itu betul-betul memperhatikan. Bahkan di antara mereka ada yang menikahkan anaknya masih muda, terus diopeni. Ya, diopeni sampai dia kerja, sudah habis itu berjalan sendiri ya. Sehingga yang wajib untuk dinafkahi adalah anak yang belum balik atau balik tapi belum bisa melaksanakan daripada kewajiban atau belum bisa mencari pekerjaan, itu masih ditanggung sama ayah. Tapi kalau seandainya sudah kerja dan lain sebagainya, sudah itu nafkah sendiri, kita tidak wajib untuk mengeluarkan daripada zakatnya si anak ya. Wa walid wa mamluk, begitu juga ayah kita. Wa in ala, meskipun ke atas. Ya, maksudnya apa? Ayah kita, ayahnya ayah kita, ayahnya ayah kita, kakek kita, terus datuk-datuk kita. Kalau seandainya itu termasuk yang kita wajib untuk menafkahi, maka kita wajib untuk mengeluarkan daripada zakatnya. Dan yang paling afdal sedekah itu untuk apa? Untuk keluarga. Ya, jadi dapat pahalanya double.
Ketika seorang suami itu ngasih nafkah, itu dihitung sedekah sama Allah Subhanahu wa taala, dan sedekahnya itu double-double ya. Ya, nafkahnya itu wajib, dia menunaikan wajib. Kemudian kalau seandainya ada daripada perbuatan baik yang lain, itu semuanya dihitung ihsan. Ya, ketika dihitung ihsan itu dihitung sedekah sama Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik sedekah itu kepada kerabat ya, karena ada double pahalanya. Pahala sedekah sama pahala nyambung kerabat. Jadi kalau seandainya kita punya kerabat yang miskin, ya, jangan kita kasih sama yang lain, tapi kita kasih sama kerabat kita, karena dapat pahalanya double, dan itu lebih berat. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ngasih 1 juta sama orang itu sudah senangnya luar biasa. Mungkin bakal diingat sampai mati. Fulan itu pernah bantu saya 1 juta. Ya. Tapi kalau sama keluarga, 1 juta, sidik menu sugih 1 juta tok. Ya, nanti kadang minta lagi, saya kurang ini, dan ya, menganggap 1 juta itu bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang wah istilahnya. Terus kamu itu ya keluargaku, kamu itu semestinya memang wajib bantu saya, ya, gitu. Ya, makanya nafkah kepada keluarga itu berat, berbeda sama orang lain. Karena orang lain kita dapat feedbacknya itu bagus, ya, timbal baliknya itu bagus, malah menghormati kita, seneng sama kita, bakal bantu kita dan lain sebagainya. Itu orang lain itu. Tapi kalau keluarga kadang apa? Nganggep, kamu itu ya wajib pasti yang bantu saya. Nah, kamu keluargaku, mestinya kamu ngei 1 juta tok, ya, mestinya kamu 2 juta, 2,5 juta setiap bulan kalau bisa. Nah, dan kadang tidak ada terima kasihnya. Kadang nganggap itu, makanya ngasih sedekah kepada keluarga kerabat itu lebih besar pahalanya, karena kita disuruh ikhlas betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada timbal baliknya. Makanya lebih berat. Itu lebih afdal ya. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan, amal yang paling aku suka itu apa? Puasa di saat-saat musim panas. Ya, karena semakin berat itu pahalanya semakin besar. Semakin berat sesuatu itu pahalanya juga semakin besar. Kayak haji. Nah, satu tawaf pakai skuter, muter. Satu desak-desakan keringetan kesel delok, wah sugih enak ya. Dari mana? Sudah selesai umroh. Kok ndak kumel, ndak kucel, rapi itu. Naik skuter. Nah, pahalanya juga beda. Setiap kita itu semakin capek, pahalanya juga semakin besar. Wa mamluk, begitu juga budak. Kalau seandainya seorang itu masih punya budak, maka dia wajib untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Wal wajib sa'usali minal aib, dan wajib yang dikeluarkan daripada zakat fitrah itu satu apa? Satu sok. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on. Ya. Jadi 2,5 kilo ya, supaya aman 7,5 itu supaya aman, karena sok itu takaran itu bisa beda-beda ya. Jadi paling enak ya 27,5 itu sudah aman. Kalau mau lebih ya 3 kilo sudah langsung kita. Dan itu harus dikeluarkan daripada yang apa? Kalau misalkan kurma yang baik, bukan yang rusak. Kalau seandainya aib, ada cacatnya, maka tidak sah ya. Jadi harus daripada kurma yang bisa untuk dimakan ya. Atau di sini daripada makanan pokok yang bisa untuk disimpan ya. Istilahnya bisa untuk disimpan. Min ghalibi qutil balad, daripada makanan pokok di daerah tersebut ya. Jadi kalau seandainya makanan pokoknya ada 2, yaitu dia milih. Tapi kalau seandainya kebanyakan ya, setiap bulannya itu lebih banyaknya misalkan nasi ya, nasinya itu beras. Tapi kalau seandainya ada kurma, ada gandum ya, seperti di daerah Arab ada kurma, ada gandum, tapi kebanyakan itu gandum ya, atau syair atau tepung ya, maka kita ngasih apa? Gandum ya. Kalau seandainya mau kurma juga tidak ada masalah. Yang penting harus daripada makanan pokok di daerah tersebut. Harus daripada makanan pokok di daerah tersebut. Dan harus berupa apa?
harus berupa makanan pokok ya. Kalau seandainya dirubah sama uang itu tidak diperbolehkan di dalam madhab apa? Asy-Syafi'i. Itu di dalam madhab Hanafi. Tapi madhab Hanafi itu takarannya berbeda dengan takarannya Imam Syafi'i. Makanya kalau seandainya seorang itu ngikutnya madhab Imam Syafi'i, kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan zakat fitrah pakai cara Imam Hanafi. Ya, dia mengeluarkan 3 kilo. Padahal di madhab Hanafi itu mungkin lebih mahal lah istilahnya, lebih takarannya itu lebih banyak ya. Ya. Maka orang yang seperti ini nanti dia tidak sah di dalam dua madhab. Ya. Dia mengatakan saya mengeluarkan ikut madhab Hanafi. Kamu mengeluarkannya berapa? Sekian. Wah kurang, tidak sah. Kemudian, ya sudah saya ikut madhab Syafi'i. Kamu mengeluarkannya apa? Berupa makanan apa? Berupa uang. Berupa uang, ya tidak sah. Menurut madhab kami harus mengeluarkan daripada makanan pokok. Sehingga orang yang seperti itu malah tidak sah menurut dua madhab. Sama-sama apa? Setiap madhab itu sama-sama mengatakan dia tidak sah. Sehingga di Indonesia ini ada yang mengatakan boleh pakai uang atau tidak? Enggak, di Basnasnya. Tidak, zakat fitrah. Zakat fitrah berupa beras atau tidak? Kalau misalkan ada, nah ini yang kejadian di masyarakat. Wah, kejadian masyarakat ini banyak. Jadi tiba-tiba orang ngasih uang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, diambil sama sama panitia. Ya. Kemudian dikeluarkan berupa uang, masuk ke permasalahan itu tadi. Ya, nanti di dalam dua madhab sama-sama menolak orang ini tidak benar. Tapi bagusnya bagaimana? Bagusnya panitia itu menyediakan apa? Beras. Ya, ini ada beras. Kamu datang bawa uang. Mau beri berapa? 3 kilo. Ya sudah sini. Misalkan 45.000. Ya, sini uang 45.000. Terima, ini berasnya. Kamu terima, sekarang berikan kepada apa? Panitia. Wis, panitia ngambil ini zakatnya fulan, dia niatkan, kemudian ya, panitia jadi apa? Jadi wakil. Ya, wakil ini harus ya memberikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian diletakkan, sudah ya, selesai masalahnya. Ya, bahkan kalau seandainya daripada panitia itu mau menjual, ngambil keuntungan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu jual beli. Saya kulaannya sekian, ya ada orang mau beli, nih saya beli 45.000, sudah termasuk daripada keuntungan. Ya, setelah itu diwakilkan. Nah itu baru sah. Tapi kalau seandainya uang begitu saja, ya, itu tidak sah. Ya. Sehingga harus diperhatikan. Jadi kalau seandainya mau ikut uang seperti madhab Hanafi, ya perlu diperhatikan syarat-syaratnya seperti madhab Hanafi supaya tidak salah ya. Wa in qadira ala ba'dhi faqad akhrajahu. Kalau seandainya sudah nafkahnya itu sudah terpenuhi semuanya, kemudian hajatnya sudah terpenuhi semuanya, makanan untuk di hari raya sudah terpenuhi semuanya, hanya tersisa sedikit. Ya, hanya tersisa lebihnya itu cuma 1,5 kilo berasnya, atau maka apa? Maka tetap wajib untuk dikeluarkan. Jadi zakat fitrahnya 1,5 kilo. Ya, loh kenapa 1,5 kilo? Ini saya punya harta lebih ini cuma segini. Jadi tetap wajib untuk dikeluarkan. Jadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak kemudian gugur gara-gara apa? Yang sesuatu yang sulit ya, semestinya 2 kilo atau 3 kilo, dia cuma dapatnya 1 kilo, ya dia tetap wajib untuk mengeluarkan yang semampunya itu. Makanya nanti kalau seandainya setelah dia itu dapat kemudahan, dia wajib untuk mengeluarkan atau sunnah untuk mengeluarkannya. Di sebagian madhab wajib ya. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan. Ya, dan wajib dan boleh mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena zakat fitrah itu tadi sebagian daripada Ramadan, sebagian daripada
Syawal. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka dia boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi nanti ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa seseorang itu apa? Dikatakan sah mengeluarkan zakat fitrah ketika dia itu mendahului mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan sebagian mengatakan lebih bagus dikeluarkan itu pas Ramadan. Ya, kenapa? Karena pahalanya double ya. Pahala mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Ya. Meskipun nanti kita bahas itu di syaratnya. Ya. Wa yusannu qabla salatil id. Tapi sunnahnya sebelum salat id. Artinya ketika berangkat mau menuju sholat id, dia itu membagikan daripada zakat fitrahnya. Itu bagusnya. Tapi sekarang mungkin sudah sulit ya. Lebaran sudah sibuk ya, sudah sibuk dengan masing-masing. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi. Dan diharamkan untuk mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai selesai daripada hari idnya ya. Kecuali kalau seandainya kita mau ngasih kepada apa? Kepada keluarga, yang keluarga subhanallah masih di luar kota ya. Dia lagi perjalanan ya, mungkin datangnya habis maghrib, maka kita boleh apa? Boleh muntakhir untuk mengakhirkan dikasihnya setelah maghrib, itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau tanpa udzur maka itu termasuk yang dosa, tidak diperbolehkan ya. Bagusnya itu sunnah sebelum id. Ya, kalau seandainya tidak bisa ya setelah apa? Setelah sholat id, sebelum zuhur. Ya, kalau setelah maghrib tanpa uzur maka itu tidak diperbolehkan, haram ya. Ini daripada zakatul fitr, zakat fitrah ya. Kemudian nanti masuk ke pembahasan niatnya dan juga nanti masuk ke pembahasan mendahulukan daripada zakat. Insyaallah dimasuk di fasal berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Pengeluaran zakat fitrah itu apakah permulaan ataukah itu biasa dengan panitia? Jadi kan seperti apa itu artinya amil yang membagikan atau saya sendiri saya melakukan zakat fitrah, saya sendiri saya membagikan atau saya ambil atau panitia. Yang perlu diperhatikan panitia itu bukan amil. Amil itu dari pemerintah. Baznas itu amil itu, Baznas. Ya, kalau seandainya kita serahkan ke Baznas, itu kita sudah mengeluarkan daripada zakat. Tapi kalau ke panitia, kalau tiba-tiba panitianya tidak mengeluarkan atau panitianya mengeluarkannya ke orang yang tidak berhak, ya kita bukan termasuk yang mengeluarkan ya. Makanya harus diperhatikan. Nah, setiap masjid-masjid yang dia itu menerima penyaluran zakat, dia wajib untuk belajar fikih. Ketika dia tidak belajar fikih, nah ditanggung itu nanti. Ya, dia wakil, tapi dia tidak menyampaikan. Nah, ini tidak bahaya. Ya, dia tidak mau menyampaikan daripada amanatnya, sehingga dia wajib untuk belajar. Dan alhamdulillah banyak di masjid-masjid yang menerapkan daripada fikih, penerapan di dalam menerima zakat, kemudian menyalurkan zakat. Ya. Jangan sampai zakat fitrah diberikan kepada Nasrani. Kan tidak masuk itu. Karena berkaitan sama sah, tidak sahnya. Bagaimana kamu serahkan ini kepada yang tidak berhak misalkan. Ya, maka dia termasuk yang nanti tanggung jawab itu. Bagusnya, makanya salafun saleh itu di dalam bab zakat, mereka itu tidak mewakilkan. Mereka langsung ngasih. Tapi kalau seandainya kita tahu, oh ini sudah masjidnya itu dia tahu, sudah daftar-daftar yang orang miskin yang di sini, yang dia mau kasih. Ya, kemudian penerapannya sudah benar, maka kita boleh untuk apa? Mewakilkan. Kita di Hadramut dulu wakilkan ya. Kita pondok pesantren tidak tahu orang fakir di daerah sekarang itu, ya kita wakilkan. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu, ya kita serahkan sendiri. Gitu. Nah, itu apakah harus sebelum Idul Fitri sholat Id
Nah, setelahnya boleh. Seperti itu. Sunnahnya sebelum sholat. Tapi setelah sholat juga diperbolehkan. Tapi yang penting sebelum apa? Sebelum maghrib. Tapi kalau misalkan maghrib, tapi ada udzur, mungkin berasnya itu banyak, tidak ada waktu yang lebih dan lain sebagainya daripada udzur sampai maghrib, itu tidak ada masalah. Pokoknya tidak boleh mengakhirkan pengeluarannya sampai setelah maghrib. Panitianya ya. Mengirim kemana? Daerah miskin. Apa namanya? Apa namanya? Menerima, mengeluarkan zakat itu tidak harus cuma satu ya. Jadi orang miskin tidak harus sudah menerima zakat, tidak bisa menerima yang lain, tidak. 8 asnaf itu yang wajib basnas itu tadi. Kita mengeluarkan sendiri ke fuqaraul masakin. Panitia itu bukan termasuk daripada apa? Amil. Yang amil itu. Hah? Kalau panitia fakir miskin. Nah. Kalau di daerah kita ada fakir miskin, berikan ke daerah kita. Nah, meskipun cukup didobeli maksudnya. Tidak harus satu orang satu, tidak. Ya, sugihkan sih sana. Di malam itu istilahnya gitu. Wallahu a'lam. Insyaallah pembahasan khusus itu zakat fitrah itu. Itu ada pembahasan khusus. Ada lagi? Monggo terakhir. Orang sakit yang tidak mampu. Ya. Kalau orang yang sakit yang tidak bisa untuk puasa, ya, dia di satu hari itu 1 mud, ya, sekitar 7 on. Ya, itu dikeluarkannya setiap hari. Ya, setiap hari dikeluarkan atau bisa dikumpulkan nanti kemudian diberikan kepada fuqara'ul masakin. Tapi kalau orang sakit, ya, orang sakit yang ada kemungkinan sembuh, maka dia ditunggu ya. Ditunggu sampai subuh, nanti setelah sembuh dia mengqadha daripada puasanya. Tapi kalau ada orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuh, itu sama, juga dikeluarkan daripada 1 mud itu tadi. Anda setelah dia puasa setiap harinya. Ketika dia masuk Ramadan, sudah masuk Ramadan dia tidak bisa puasa. Ya, nanti ada wajib 1 mud. Nanti tinggal dihitung itu berapa hari dia tidak puasa atau berapa hari dia dapati daripada bulan Ramadan. Itu tinggal dikeluarkan. Hah? Ya umur misalkan tidak bisa, dia tidak mampu, maka itu 1 mud. 1 mud itu 7 on. Setiap harinya, setiap dia masuk hari Ramadan tidak puasa, dia baru dapat wajibnya 1 setiap harinya. Ya, kan umur tidak ada yang tahu, siapa tahu sebelum Id sudah tidak ada istilahnya, atau baru 10 hari Ramadan itu tidak ada. Lah dihitung per harinya itu, per hari setiap masuk fajar wajib 1 mud, 1 fajar 1 mud atau 7 on. Itu setiap harinya itu, setiap harinya. Jadi nanti kalau misalkan 1 bulan full ya sudah dikeluarkannya bisa per hari, bisa dikumpulkan
Yang penting dikeluarkan kafarahnya. Hah? Di akhir, nah. Di akhir. Allah alam bisa Fatihah bin taqabbal tanpa sallallahu alaihi wasallam. Ila rasulina sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى الأشياء ثم الرسول ثم إلى الشهادة محمد بعلي وعشان وسلم ثم إلى رحمتنا وأمتكم وأمة مسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.